Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi di pelajaran ICT. Selama 1 semester ke depan, saya, Bu Vena, akan mendampingi kalian untuk belajar bersama-sama di mata pelajaran ICT. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita bahas materi semester 1 untuk kelas 11. Untuk kelas 11, materi ICT terbagi menjadi 2 bagian atau 2 pokok materi di semester 1 ini. Yang pertama itu ada pemrograman Pascal, yang kedua ada pengolahan citra. Untuk yang bagian pertama, pemrograman Pascal, itu disitu kalian akan mempelajari tentang algoritma, flowchart, atau diagram alir. Selanjutnya ada tipe data, ekspresi, struktur program. Kemudian kalian akan membuat program Pascal secara sederhana. Setelah itu ada materi tentang pemrograman Pascal untuk percabangan, mulai dari if then dan if then else. Setelah percabangan ada perulangan, for, while, dan yang selanjutnya adalah kalian membuat program Pascal dengan gabungan percabangan dan perulangan. Mungkin kalian saat ini masih belum bisa menggambarkan apa sih Pascal itu atau apa sih pemrograman itu. Nah, nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai pemrograman itu sendiri. Untuk softwarenya, software Pascalnya akan saya upload di Quintal, jadi kalian bisa download dari sana dan bisa diinstal di laptop atau komputer kalian masing-masing. Dilihat dari materinya, ini pasti akan banyak prakteknya, karena kan pemrograman itu butuh praktek agar kalian bisa memahami apa yang dimaksudkan dengan pemrograman itu sendiri. Nah, nanti prakteknya akan kita lakukan bersama-sama, bisa dari video tutorial pembelajaran ya, video pembelajaran, atau nanti kita bisa belajar bersama-sama dengan live stream ya, live stream, biar kalian bisa melakukan programmingnya dengan baik. Untuk materi di bagian kedua itu kita akan belajar mengenai pengolahan citra. Pengolahan citra atau bakal kita sebut nantinya adalah edit foto atau edit gambar. Nah, di pengolahan citra tersebut materinya terdiri dari pengenalan image vector dan bitmap. Kemudian ada pengenalan aplikasi pengolah grafis. Kebetulan nanti yang akan kita pakai adalah CorelDRAW untuk pengolah grafisnya. Tentu saja kalau belajar CorelDRAW kita harus mengenal juga tools yang ada di CorelDRAW. Kemudian kita bersama-sama belajar membuat shape dan text, import foto dan power clip, kemudian memotong gambar menggunakan fungsi weld, trim, intersect, dan membuat kurva. Kemudian di bagian akhir adalah membuat project grafis untuk keperluan cetak. Jadi nanti di tugasnya di bagian akhir kalian membuat poster dan sebagainya yang harus dicetak. Tapi nanti akan kita sesuaikan lagi karena kalian kan melakukan pembelajaran secara online ya. Mungkin nanti keperluan cetaknya ini bisa dalam bentuk PDF. Nah, kurang lebih materi ICT untuk semester 1
seperti itu ya. Jadi materi semester ini menurut saya benar-benar padat, tapi nanti akan disesuaikan lagi karena kita mau lakukan pembelajaran secara online yang 1 jam pelajarannya hanya 30 menit, jadi nanti disesuaikan agar tugas tidak terlalu banyak dan materi yang tersampaikan bisa maksimal. Masuk ke sistem penilaian. Di pelajaran ini sistem penilaiannya yang pasti ada penilaian praktik jelas karena ini kan pelajaran ICT, jadi ada penilaian praktiknya. Kemudian ada penilaian latihan. Latihan ini sifatnya mungkin lebih ke teori. Kemudian untuk tugas itu karena kita kan melakukan pembelajaran online, otomatis pasti penilaian praktik dan penilaian latihannya itu masuk ke dalam tugas. Jadi seperti itu. Setelah penjelasan materi semester 1 untuk mata pelajaran ICT, saya yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan mengenai pelajaran ini selama 1 semester ke depan. Jadi untuk tugas di pertemuan pertama ini kalian harus mengirimkan sebuah pertanyaan, satu aja, nggak usah banyak-banyak, tapi kalau mau ngirim banyak juga nggak apa-apa. Kirimlah minimal 1 pertanyaan mengenai materi ICT yang telah dijabarkan tadi, yang akan berlangsung selama 1 semester ke depan. Kirim melalui email saya dengan subjek emailnya, nama lengkap kalian masing-masing, dan kelas. Tugas ini sifatnya wajib dan dikumpulkan maksimal saat pelajaran ini berakhir ya, yaitu jam 11. Jadi pertanyaannya atau emailnya akan saya tunggu sampai jam pelajaran ini berakhir, yaitu jam 11. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.